Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan kelompok kami, yaitu kelompok Kali Linux. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai critical journal review yang kami buat. Di sini kami beranggotakan dengan M. Fikri Julfi, Oka Alfansyah, saya sendiri, dan Ahmad Yusuf Al-Hafiz. Pada jurnal utama, di sini yaitu yang berjudul Integrity and Security in Cloud Computing Environment. Latar belakang pada jurnal ini yaitu cloud computing merupakan layanan internet yang sudah banyak dipakai oleh organisasi-organisasi. Nah, layanan-layanan tersebut itu terbagi tiga seperti IaaS atau Infrastructure as a Service, kemudian ada SaaS yaitu Software as a Service, dan PaaS yaitu Platform as a Service. Nah, pada latar belakang ini ditemukan apakah sebuah cloud computing itu untuk menyimpan data itu aman atau tidak? Bagaimana security-nya di dalam cloud computing tersebut? Nah, tujuan penelitian pada jurnal ini yaitu untuk memperlihatkan gambaran umum tentang konsep komputasi awan, pentingnya dalam banyak aplikasi dan alat yang dapat digunakan untuk memberikan integritas dan keamanan pada data yang terletak di lingkungan cloud. Pada jurnal ini ada metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur yang komprehensif. Penulis akan melakukan analisis terhadap berbagai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan isu-isu keamanan dan integritas data dalam komputasi awan. Nah, untuk hasil penelitian bisa kita lihat pada jurnal tersebut pada tabel 3 yaitu ada 3 metode baru dengan yaitu protokol autentikasi yang dapat diperluas dan protokol autentikasi jabat tangan atau YPCHAP. Kemudian yang kedua yaitu cipher block kunci variabel atau VKC, dan protokol verifikasi ketersediaan dan integritas atau AIVP. Nah, metode baru ini digunakan untuk meningkatkan keamanan dan integritas dalam komputasi awan tersebut. Ada pula temuan penting lainnya yaitu adalah auditor pihak ketiga atau TPA. 7 studi menggunakan teknik ini untuk mencegah penyerang mengakses data dengan cara yang mudah. Selain itu ada 3 studi berfokus pada algoritma hash atau SHA-2. Kemudian algoritma ini digunakan untuk enkripsi yang berkontribusi pada kompleksitas proses enkripsi dan mengurangi serangan berbahaya. Pada akhirnya penulis lain menunjukkan penggunaan algoritma dan metode yang berbeda, seperti SHA-1, kriptografi berbasis identitas hierarkis atau HIPC, kemudian pesan protokol akses objek sederhana, SOAP, kemudian PKG, Kerberos, kode autentikasi pesan hash, kriptografi berbasis ID, IBC, dan kriptografi homomorphic failure, DHC. Algoritma dan metode ini juga digunakan untuk menjaga kerahasiaan data dan mengenkripsinya dengan cara yang kompleks. Nah, di sini untuk kekuatan penelitian, makalah ini memberikan pandangan umum yang luas mengenai masalah keamanan dan integritas data dalam komputasi awan, mencakup berbagai aspek penting. Yang kedua yaitu menyarankan beberapa solusi yang disarankan oleh para peneliti yang dapat membantu praktisi dan peneliti lain dalam mengatasi masalah keamanan. Menekankan perlunya penelitian lebih lanjut untuk eksplorasi yang lebih dalam mengenai masalah keamanan cloud computing. Kemudian kelemahan penelitian yaitu keterbatasan dalam jumlah data. Sulitnya untuk mempelajari dan mempertimbangkan kendala serta keamanan komputasi awan bisa mengarah pada kesimpulan yang kurang akurat. Dan tanpa contoh atau studi kasus konkret, pembaca mungkin sulit memahami aplikasi praktis dari solusi yang diusulkan. Pada intinya, jurnal tersebut membahas aspek keamanan dan integritas cloud, misalnya dalam berbagi data penting melalui lingkungan cloud, kebocoran data, dan pencurian data dapat dilakukan. Dalam hal ini, kami menemukan bahwa kekhawatiran terbesar dan paling mengerikan tentang komputasi awan adalah kerahasiaan dan keamanan keselamatan. Dengan demikian, keamanan data dan integritas data merupakan masalah utama
yang harus dijaga. Selain itu, makalah ulasan ini memberikan pandangan umum tentang masalah yang dapat terjadi dengan berbagai masalah keamanan dan integritas dalam sistem komputasi awan. Ini juga memberikan beberapa solusi yang disarankan oleh para peneliti. Baik, untuk jurnal pembanding selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Fikri Julfi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal pembanding 1, yaitu dengan judul Security Challenge in Cloud Computing, atau Comprehensive Analysis, dari jurnal World Journal of Advanced Engineering, Technology and Science. Akreditasi jurnalnya cuma H5 Index, Google Scholar, ISN-nya udah ada di situ. Untuk tahun terbit pada tahun 2023. Pada artikel jurnal ini, penelitiannya berfokus pada tantangan keamanan yang dihadapi dalam lingkungan cloud computing. Dengan semakin banyaknya organisasi yang beralih ke solusi cloud untuk menyimpan dan mengelola data, muncul berbagai risiko keamanan yang perlu diatasi. Penelitian ini menyoroti pentingnya dan memahami dan mengelola risiko tersebut, termasuk pelanggaran data, akses tidak sah, dan konfigurasi yang salah, yang dapat mengakibatkan kerugian signifikan bagi organisasi. Kemudian untuk tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan analisis komprehensif mengenai tantangan keamanan yang dihadapi dalam cloud computing. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan berbagai tantangan keamanan yang muncul, termasuk manajemen identitas dan akses, keamanan data, keamanan jaringan, serta kepatuhan terhadap regulasi hukum. Kemudian pada penelitian ini juga akan menyampaikan tentang wawasan tentang kompleksitas yang terkait dengan keamanan data dan aplikasi dalam lingkungan cloud, serta dampak dari pelanggaran keamanan terhadap organisasi. Untuk metode penelitian artikel jurnalnya ini sendiri menggunakan analisis komprehensif terhadap tantangan keamanan dalam cloud computing. Penelitian ini dimulai dengan literatur review yang mendalam untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan berbagai tantangan keamanan, termasuk isu-isu seperti manajemen identitas dan akses, keamanan data, serta kepatuhan terhadap regulasi hukum. Selain itu, dalam penelitian ini juga mengaitkan dengan analisis kasus nyata yang menunjukkan bagaimana pelanggaran keamanan terjadi dalam lingkungan cloud computing dan dampaknya terhadap organisasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa organisasi yang beralih ke lingkungan cloud computing menghadapi berbagai tantangan keamanan kompleks. Salah satu tantangannya adalah manajemen identitas dan akses atau IAM, di mana banyak organisasi mengalami kesulitan dalam menerapkan proses autentikasi dan otorisasi yang efektif, sehingga meningkatkan risiko akses tidak sah ke data sensitif. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya keamanan data, termasuk perlunya teknik enkripsi yang kuat untuk melindungi data selama pemrosesan, transmisi, dan penyimpanan, mengingat keberadaan pelanggaran data dan akses tidak sah menjadi perhatian utama. Tantangan kepatuhan terhadap regulasi hukum juga ditemukan semakin kompleks, terutama terkait dengan transfer data internasional dan persyaratan residensi data dalam konteks cloud computing. Melalui kasus nyata yang terjadi pada Capital One, akan menunjukkan bagaimana kesalahan konfigurasi yang dapat menyebabkan akses tidak sah dan kerugian signifikan, menekankan pentingnya audit dan pemantauan konfigurasi cloud secara berkala. Selain itu, dalam jurnal ini memberi satu solusi, yaitu penerapan solusi IAM yang lebih canggih dengan menggunakan teknologi baru seperti kecerdasan buatan atau AI dan blockchain, serta praktik terbaik dalam manajemen risiko. Untuk kekuatan dari penelitian dalam jurnal sendiri, itu yang pertama ada pendekatan komprehensif. Penelitian ini menggabungkan literatur review yang luas dengan analisis kasus nyata, yang dimana ini akan meningkatkan relevansi dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, relevansi topik. Fokus pada isu-isu kritis seperti manajemen identitas dan akses atau IAM,
keamanan data, dan kepatuhan terhadap regulasi hukum yang sangat penting dalam konteks keamanan cyber saat ini. Ketiga, ada rekomendasi praktis, yaitu menyediakan rekomendasi yang aplikatif dan strategis untuk meningkatkan keamanan seperti yang sudah saya bilang sebelumnya tadi, menggunakan penerapan teknologi baru yaitu kecerdasan buatan atau AI dan blockchain. Kemudian untuk kelemahan penelitian dalam jurnal ini, yang utama keterbatasan data empiris. Dalam jurnal ini ada keterbatasan dalam jumlah dan variasi kasus yang dianalisis yang dapat mempengaruhi generalisasi temuan. Kemudian yang kedua, fokus pada teknologi tertentu. Penelitian ini mungkin terlalu fokus pada teknologi tertentu seperti kecerdasan buatan dan blockchain. Sementara itu ada banyak teknologi lain di luar sana yang juga berkontribusi pada keamanan cloud computing tapi tidak dibahas secara mendalam di jurnal ini. Kemudian kurangnya penelitian jangka panjang. Penelitian ini tidak mencakup analisis longitudinal yang dapat memberikan wawasan tentang bagaimana tantangan keamanan dan solusi berkembang seiring waktu. Kemudian yang keempat, keterbatasan dalam analisis ancaman. Penelitian ini mungkin tidak mencakup semua jenis ancaman yang ada, terutama ancaman baru yang muncul dengan cepat dalam landscape keamanan cyber. Kemudian untuk kesimpulan dari jurnal ini menekankan bahwa tantangan keamanan dan dalam cloud computing sangat kompleks dan beragam, mencakup ancaman tradisional seperti pelanggaran data, serta ancaman baru yang muncul akibat perkembangan teknologi. Oleh karena itu, kita harusnya mengadopsi pendekatan keamanan yang lebih canggih, holistik, dan adaptif yang melibatkan kolaborasi antara penyedia layanan, dan pengguna untuk mengurangi risiko. Dengan menggunakan teknologi baru yaitu kecerdasan buatan atau AI dan blockchain memiliki potensi besar untuk meningkatkan keamanan infrastruktur cloud dan mendeteksi ancaman secara proaktif. Selain itu, untuk keberlanjutan dalam praktik keamanan, termasuk pemantauan terus-menerus dan kepatuhan terhadap standar industri, sangat penting untuk menjaga postur keamanan yang kuat. Organisasi juga perlu membangun budaya kesadaran keamanan dan memberikan pelatihan kepada karyawan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan kesalahan manusia atau human error dan ancaman cyber. Kemudian, yang terakhir, itu untuk mematuhi regulasi dan standar yang berlaku. Yaitu standar tersebut sangat esensial untuk melindungi data dan menjaga kepercayaan pengguna. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya Amos Malapis akan melanjutkan tentang jurnal pembanding 2. Di jurnal pembanding 2, kami memiliki judul yaitu Comparative Study on Cloud Computing Implementation and Security Challenge. Dengan nama jurnal Borneo International Journal. Di sini elektronik ISSN-nya yaitu 26369826. Dengan tahun terbit adalah 2022, penulisnya adalah KT Kanisa Tanasegaran dan Muhammad Fadlin bin Zulkifli. Reviewer yaitu adalah kelompok Kali Linux. Tanggal review kami adalah tanggal 22 September 2024. Oke, latar belakang dari penulisan jurnal pembanding 2 ini adalah dalam jurnal ini membahas dampak transformatif cloud computing di berbagai sektor, menekankan perannya dalam meningkatkan efisiensi operasional dan aksesibilitas terhadap sumber daya. Hal ini menyoroti peralihan ke arah model berbasis informasi, khususnya di industri seperti layanan kesehatan, di mana cloud computing memfasilitasi pengelolaan data dan teknologi cloud yang sedang berlangsung dan implementasikannya terhadap bisnis, termasuk kebutuhan akan strategi pemasarannya yang efektif dan informasi pelanggan yang dapat ditindaklanjuti melalui sistem manajemen hubungan pelayanan atau CRM. Selain itu, laporan ini juga menyinggung pentingnya langkah-langkah keamanan untuk melindungi data di lingkungan cloud, khususnya di sektor sensitif seperti konstruksi dan layanan kesehatan. Ada pula tujuan dari penelitian pada jurnal ini ialah jurnal tersebut
mengeksploitasi dan menganalisis penerapan komputasi cloud computing di berbagai sektor industri, serta untuk mengidentifikasi manfaat, tantangan, dan solusi yang terkait dengan adopsi teknologi ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana cloud computing dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam organisasi. Selain itu, jurnal ini juga berusaha untuk memberikan rekomendasi bagi perusahaan yang ingin mengimplementasikan solusi berbasis cloud. Selanjutnya, metode penelitian dalam jurnal ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada tinjauan komprehensif literatur yang ada terkait cloud computing dan penerapannya di berbagai sektor. Hasil penelitian yang didapatkan dari jurnal ini adalah dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa penerapan cloud computing ini di berbagai sektor industri memberikan manfaat signifikan seperti peningkatan efisiensi operasional dan pengurangan biaya, dan kemudian akses data. Selanjutnya, kekuatan dan kelemahan penelitian. Yang pertama, kekuatan penelitian. Jurnal ini itu membahas topik yang sangat relevan dan terkini, yaitu cloud computing yang merupakan salah satu tren utama dalam teknologi informasi saat ini. Yang kedua, penelitian ini mencakup berbagai sektor seperti kesehatan, e-commerce, dan konsumsi, memberikan perspektif yang luas tentang penerapan cloud computing dan manfaatnya di berbagai industri. Yang ketiga, jurnal ini tidak hanya menyoroti manfaat cloud computing, tetapi juga secara jelas mengidentifikasi tantangan keamanan yang dihadapi, yang penting untuk pertimbangan oleh organisasi yang ingin mengadopsi teknologi ini. Keempat, jurnal ini penyataan studi kasusnya memberikan bukti empiris yang mendukung argumen yang diajukan, membuat temuan lebih kredibel dan aplikatif. Nah, di dalam jurnal ini kami juga mendapatkan beberapa kelemahan dalam penelitian yang ada di dalam jurnal ini. Yang pertama itu, jurnal ini itu lebih banyak mengandalkan tinjauan literatur dan studi kasus, yang mungkin saja tidak mencakup data kuantitatif yang lebih mendalam. Yang kedua, meskipun ada studi kasusnya sedikit, kurangnya penelitian empiris yang lebih luas dapat mengurangi kekuatan argumen yang diajukan. Data yang lebih luas dan analisis statistik dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam. Ketiga, meskipun tantangan keamanannya ada dibahas di dalam jurnal ini, namun jurnal ini mungkin tidak cukup mendalam dalam menjelaskan solusi atau mekanisme yang ada untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang keempat, beberapa sektor mungkin tidak dibahas secara mendalam, sehingga pembaca mungkin merasa ada aspek penting yang terlewat dalam analisisnya. Selanjutnya, kami mendapatkan kesimpulan dalam jurnal tersebut. Dengan memanfaatkan cloud computing, pendekatan cloud tradisional telah sepenuhnya direvolusi dan kini telah digantikan dengan model komputasi jenis baru yang lebih inovatif, dioptimalkan, dan hemat biaya. Dunia teknologi informatika telah menjadi tempat yang jauh lebih menarik dengan munculnya internet dan cloud. Kesimpulan yang saya tarik juga dari semua ini adalah bahwa terlepas dari kenyataan bahwa cloud computing memiliki banyak keuntungan, ini menunjukkan bahwa Anda hanya mengadopsi layanan cloud computing setelah Anda menilai semua masalah keamanan utama yang terlibat dalam cloud computing tersebut. Oke? Setelah itu adalah kesimpulan dari ketiga jurnal ini. Berdasarkan analisis kami dari ketiga jurnal tentang keamanan cloud computing, beberapa ada saran penting dalam dirumuskan untuk meningkatkan keamanan dan efektivitas implementasi cloud. Organisasi perlu mengembangkan strategi keamanan yang komprehensif yang mencakup semua aspek ini. Ini termasuk implementasi kontrol keamanan yang kuat seperti enkripsi data end-to-end, manajemen identitas dan akses yang ketat, serta pemantauan keamanan yang konstan. Selain itu, organisasi juga harus fokus pada pelatihan dan peningkatan kesadaran keamanan di antara karyawan mereka. Karena
faktor manusia sering menjadi titik lemah dalam keadaan cloud. Kedua, mengingat beragamnya implementasi cloud computing, penting untuk mengadopsi pendekatan keamanan yang fleksibel dan dapat disesuaikan. Ini berarti memahami risiko keamanan spesifik yang terkait dengan berbagai model layanan cloud SaaS, PaaS, LaaS, dan mengembangkan strategi mitigasi yang sesuai untuk masing-masing organisasi. Juga harus mempertimbangkan penggunaan solusi keamanan multi-cloud untuk mengatasi kompleksitas tambahan yang muncul dari penggunaan beberapa penyediaan layanan cloud. Integritas data harus dijaga melalui verifikasi yang kuat, audit rutin, dan rencana pemulihan bencana. Kolaborasi erat dengan penyediaan cloud diperlukan untuk memahami dan melaksanakan tanggung jawab keadaan bersama secara efektif. Baiklah, sekian dari penjelasan tentang review jurnal kami. Jika ada kesalahan dalam perkataan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.